Bang Sarman, memang ada diatur bahwa yang namanya ikut melibatkan pengusaha daerah. Masalahnya ini tadi juga dijelaskan oleh Pak Dian, yang terjadi adalah itu pemerasan. Kalaupun ada kesepakatan, itu berdasarkan tekanan 5 triliun rupiah, Bang Sarman. Ya, kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kadin Provinsi Banten, ya, yang di mana Cilegon itu kan di bawah koordinasi Kadin Provinsi Banten. Bahwa itu sifatnya spontanitas sebenarnya pada saat itu. Spontanitas 5 triliun? Enggak, kayak gini. Jadi pertemuan itu sudah ada awalnya. Bahwa dari pihak perusahaan itu juga sudah menjanjikan akan diberikan beberapa pekerjaan kepada pengusaha-pengusaha lokal. Dan itu mungkin udah ke beberapa kali. Nah, terakhir ketika mereka datang, mereka melihat bahwa belum ada kabar kapan sih ini pekerjaan diberikan kepada mereka. Padahal yang dijanjikan itu mereka lihat sendiri sudah ada beberapa perusahaan sudah mengerjakan. Nah, tentu mereka mempertanyakan, nah mungkin dalam komunikasi itulah yang kami sayangkan kata-kata itu. Bahwa seolah-olah 5 triliun tanpa tender. Itu sangat-sangat kita sayangkan. Karena kami selalu mengedepankan bahwa yang namanya pemberdayaan pengusaha lokal itu harus dengan prosedural. Harus sesuai dengan kriteria mereka. Harus mengikuti tender yang mereka ikuti gitu loh. Tapi dia nyebut angka loh Bang masalahnya. Ya. Mereka nyebut angka 5T gitu. Ya. Itulah makanya dalam hal ini kami dari Kadin menghormati proses hukum. Apakah nanti itu ya tentu nanti dari Polda kan akan mendalami lagi. Apakah memang betul itu sifatnya pemerasan atau bagaimana, kita tunggu nanti. Yang jelas bahwa kami memang sangat berharap bahwa peraturan-peraturan daripada pemerintah ini kalau bisa diimplementasikan juga di tingkat daerah. Katakanlah misalnya begini, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi, pemerintah melakukan pembinaan UMKM dengan pola kemitraan. Itu satu. Zamannya Pak Bahlil, Menteri Investasi, juga ada Permen Investasi Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar menengah UMKM di daerah. Jadi artinya bahwa kalau pengusaha-pengusaha lokal ini, daerah ini meminta kepada calon investor itu, katakanlah pekerjaan, hal-hal yang wajar. Hal-hal yang wajar asal tidak dalam tekanan. Soalnya tadi ya, Pak Dian bilang, itu catatannya. Jangan dalam tekanan, dalam bentuk katakanlah pemaksaan, tapi melalui prosedural. Karena bagaimanapun pemerataan, kemudian juga mereka sebagai anak daerah juga harus menikmati hal-hal wajar saja gitu. Baik Pak Dian, secara formal material apakah mereka sudah bisa dijadikan tersangka? Dari alat buktinya komplit nggak? Alat buktinya komplit? Alat bukti sangat komplit sekali. Jadi yang pertama yaitu adanya 2 buah notulensi, yaitu pada tanggal 14 dan 22. Kemudian kita adanya unggahan video ya di medsos, yang dengar di medsos. Berikut juga di situ ada keterangan para saksi-saksi. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ini adalah aksi spontanitas, kalau kami justru melihatnya itu sebaliknya. Karena pada saat akan menggerutuk ke PT Cengda itu, kita sudah temukan screenshot dari handphone si Kadin ini, yang notabene harusnya pertemuan tanggal 16, tapi mereka pada tanggal 9 sudah untuk ngerutuk duluan. Yang mana di screenshot tersebut, mereka mengajak kepada para ketua-ketua ini, baik si HIPMI, ayo kumpul di kantor Kadin, kita datengin PT Cengda untuk menagih apa yang menjadi sudah komitmen di dalam notulen sebelumnya. Baik. Saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, ini setelah kasus BYD belum juga selesai, sekarang PSN kena aksi premanisme juga. Menurut dari redaksional sendiri, kita kecolongan atau gimana sih sebenarnya? Disebut kecolongan memang kayaknya sudah tradisi ya, Mas Uki. Sudah tradisi. Kenapa? Kita di tingkat yang paling kecil RT RW gitu ya. Ada permintaan, ada satu usaha di wilayah itu pasti ada yang dikecokin, ada yang datang bawa proposal, itu yang softnya seperti itu, ada yang ketok-ketok minta, ada yang menjadi tukang parkirnya, dan retribusi gitu-gitu ya. Hal-hal semacam itu kan kayak semacam jamur di musim penghujan, udah susah. Kalau versi gedenya mungkin Kadin tadi, pengusaha berdasi, atau versi gedenya lagi mungkin eksekutif atau legislatif yang minta proyek gede gitu. Kita nggak menutup mata soal itu, makanya nggak cukup Satgas kalau saya bilang, Mas Uki. Jadi pendidikan dan sosialisasi dan ketegasan APH sekarang udah cukup. Dan APH yang sekarang pun untuk merealisasikan kebijakan pangan, ketahanan pangan itu bisa dalam 6 bulan bisa kita antara tentara sama polisi. Nah ini soal
penanganan premanisme itu hal yang remeh-temeh sebenarnya. Kenapa? Pak polisi, Pak tentara yang ada di daerah tuh kalau yang level kecil itu level apa yang tadi preman beneran, yang nekat itu sudah ada profiling, tinggal ciduk gampang. Tapi yang susah yang berdasi itu, yang berdasi, yang white itu yang mungkin tantangannya berat. Karena kalau Pak Kombes mau nyikat ini nanti ternyata temennya gitu kan agak sungkan ya, geng-geng seperti itu yang harusnya lebih difokuskan oleh istana yang seperti itu, jangan yang preman yang tadi yang Oke, baik. Silakan istana dijawab. Satgas nggak cukup katanya. Iya, justru Satgas itu memiliki fungsi yang lebih luas ya daripada APH. Ini pemahaman saya, ini APH ini aparat penegak hukum bukan ya? Betul ya? Betul ya? Ini kan kaitannya dengan penindakan. Tapi kalau ini sudah terjadi berulang-ulang, terus-menerus, sudah lama, bahkan tadi disebut tradisi, artinya di sini ada pelencengan yang sistemik. Ya. Artinya di sini ada kesalahan yang sudah terjadi sistemik, jangan-jangan sudah struktural. Seperti itu. Nah, oleh karena itulah tadi saya katakan, kita nggak hanya dealing dengan penindakan. Kita juga dealing dengan pencegahan. Nah, yang dimaksud dengan pencegahan itu apa? Kita juga melakukan hal-hal yang, misalnya kalau kaitannya dengan preman-preman yang kecil-kecil tadi kita sebut ya. Ini kan orang-orang ini juga rakyat kita yang kita harus bina supaya berdaya untuk mengerjakan hal-hal lain yang tidak terkait dengan premanisme. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di pemerintah misalnya, kan ada juga oknum-oknum pemerintah yang misalnya perizinan dipersulit, segala macam. Itu cerita lama lah ya kita sudah sama-sama tahu ya. Ini kan juga kita melakukan hal-hal misalnya kayak integrasi 5 kementerian, ini yang sedang digas nih oleh Kementerian Investasi. 5 kementerian perizinannya diintegrasikan dan itu dibikin OSS, misalnya seperti itu, dan lain-lain. Jadi Satgas-Satgas ini ya, saya saat ini belum bisa membocorkan ya fungsi detailnya seperti apa karena saya tidak memiliki kewenangannya. Tapi saya dapat pastikan bahwa fungsi Satgas ini lebih luas daripada sekedar penindakan yang katakanlah seperti pemadam kebakaran. Kenapa nggak Polri atau Kejaksaan aja, Mas? Oke. Polri dan Kejaksaan berada di dalam Satgas tersebut. Polri dan Kejaksaan aja, gitu ya? berada di dalam Kejaksaan tersebut. Tapi Polri dan Kejaksaan itu adalah penindak. Ketika sudah terjadi pelanggaran hukum, maka kemudian harus terjadi penegakan hukum untuk kemudian ditindak. Tapi kan masalah nggak berhenti di situ. Apinya itu harus dicegah. Nah, inilah dia fungsi si Satgas tersebut yang sedang kami desain. Oke, kita tunggu nanti. Dan saudara, fakta pahit, biaya investasi di Indonesia mahal, kalah efisien dari negara kawasan seperti Vietnam hingga Malaysia. Kenapa bisa mahal dan kalah saing dari negara kawasan? Kami segera kembali.